Oke guys, welcome back to my channel. Sekarang gue udah bareng Idan lagi sama Agi. Kita di sini mau sekedar story kita zaman dulu. Gimana kita awal baru kenal, gimana kita pas waktu ya zamannya bawang lah ya, guys. Zamannya kita ya begitulah. Pokoknya kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Algi aja. Siapa lah, Dari saya. Oh ya, dari Pak Yacep dulu. Ini kita minum dulu guys. Dari Pak Yacep. Gimana sih Dan pengalaman hidup lo dari zaman waktu SMP ya? SMP, SMA sampai sekarang nih, gimana sih story-nya sih? Dari SMP banyak dihukum. Dihukum gimana? Gara-gara kenakalan remaja. Contoh pas kenakalan SMP gimana kan? Jadi waktu biasalah kalau anak muda lah pasti pengen ngerokok lah ya. Iya. Terus kan langsung nongkrong di belakang. Ketahuan sama guru. Ya. Gara-gara itu dihukum. Oh, jadi dulu pas waktu SMP lu tuh pengen ngerokok. Terus udah kuat, lu keluar dari kelas, lu ngerokok di WC. Ketahuan. Nah, gimana pas ketahuannya lu gimana? Lagi enak-enak santai ngerokok di WC. Ada teman di luar. Lagi enak ngerokok. Iya. Di dalam. Pas yang bukain guru. Terus si teman ke kelas lagi, balik lagi. Nah, jadi pas itu teh pas ketahuan sama guru, lu tuh langsung langsung dibawa ke BK atau gimana? Langsung dibawa ke BK. Dibawa ke BK. Disuruh panggil orang tua. Oh, dipanggil orang tua. Nah, terus kenapa kan datang nih mama lu. Nah, terus gimana mama lu ngelihat ngedenger berita lu kayak gitu, kelakuan lu kayak gitu gimana? Langsung dimarahin. Langsung nggak dikasih uang jajan. Nah, sekarang ada lagi nggak? Dan pas lu ini, lu kan lu SMP nih, SMP cuma itu aja apa? Ada lagi? Ada sih. Yang mana? Yang gimana? Cerita dong, cerita nggak apa-apa gitu, cerita aja. Itu Ini kan pengalaman kita. Gimana? Dan? beli cireng di kantin. Beli cireng, terus? Beli cireng di kantin. Tapi makanan teh darmaji teh apa namanya? Darmaji teh jadi dahar 5 ngaku hiji. Dahar 5 ngaku hiji. Pengalaman di SMP. Nah, itu kan pas lo histori kan di SMP ya. Jadi kesan apa yang buat berharga lo tuh pas di SMP tuh apa sih kesannya? Yang berharga ngejar perempuan nggak kena. Gimana tuh seru kayak tuh gimana cerita dong, ceritanya gimana? Aib privasi. Privasi guys, kita nggak boleh ceritain guys. Oke. Nah, ini kan udah nakal dari SMP. Oh, nakal dari SMP. Oke. Tapi lulus SMP. Alhamdulillah. Lulus. Kira-kira enggak. Oke. Nah, dari SMP nih terus dari SMP kan lo dapat pengalaman tuh yang bawang-bawang itu tuh. Nah, lu kan pasti langsung SMA nih. Langsung ke SMA. Nah, pas di SMA sama aja apa udah berubah lo? Sama aja. Kalau dari SMA lebih parah dari SMA lebih parah? Gimana coba? Ya gitulah. Udah ke sekolah 1 bulan. Mabal. Nakalan remaja. Jangan ditiru ya guys, ini pengalaman kita, jangan ditiru. Pengalamannya Pedan, jangan ditiru. Terus gimana? Yang udah biarlah udah. Yang berlalu biarlah berlalu guys. Oke. Nah, terus gimana sih? Jadi kan SMA kan kata lu lebih parah nih. Iya. Lebih parah. Nah, keparahan yang bikin lo fatal di SMA tuh apa? Pernah nggak apa? Dari SMA ya sama ketahuan ngerokok. Ketahuan ngerokok lagi? Cuman ngerokoknya di parkiran. Oh, di parkiran. Ya, nggak di WC lagi. SMA sih.
Gue juga ngerasain itu kok, pernah kayak gitu. Ketahuan kan kepergok kayak gini kan ya, kepergok. Lagi anak-anak kepergok, aduh. Kagok. Nah, kan lu kata lu tadi kan katanya apa? Lu nggak sekolah? Hampir mabal. hampir bukan hampir maba anjing. Berapa lama sih? 1 bulan. Hampir maba. 1 bulan lah. Lu tuh kemana aja sih? Pas maba tuh kemana aja sih? Diam di warnet. Di warnet? Main game. Oh, main game. Main game. Oke. Nah kan pas lu maba gak masuk 1 bulan terus lu ke warnet itu pernah kepikir nggak sama lo kenapa ya gue tuh kayak gini gitu, terus buat apa sih gue maba, mendingan gue sekolah, ntar kan masa depan gue cerah atau gimana? Nggak kepikiran ke situ. Gak pernah gitu. Yang penting happy lah. Main game. Oke. Nah benar. Tapi nah dari pelajaran pas waktu SMA tuh kesini tuh ada nggak dampak positif? Dampak Positif. Maksudnya ada dampak negatifnya, yang buruknya itu loh, dampak buruknya itu loh. Ada nggak sih dari kehidupan lo sekarang sampai lo sekarang segede ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, nah kan lo lulus SMA nih ya, lulus SMA. Nah terus pas lo lulus SMA tuh diterusin kemana sih? Apa ada punya planning lain nggak sih? Enggak, udah cukup sampai SMA aja. Obat bawang itu sampai SMA. SMA aja. Nah, tapi kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke. Oh, jadi pengalaman pahit dari SMP, dari SMA itu buat dijadiin pelajaran buat lo ke depannya untuk masa buat depan contoh yang aja cerah. lah, buat contoh. Ya, coba dong bilang dong. Jangan ditiru kayak apa. Itu yang udah jangan pernah ditiru lah. Biar aku yang mengalami. Oke, nih Pak Idan nih. Sekarang kan Pak Idan udah lulus SMA, jadi dampak buruk kan udah dihilangin semua kan ya. Jangan tahu tuh anjing. Udah hilang semua dampak yang buruk-buruknya. Terus Pak Idan pernah nggak sih ngalamin di masa Pak Idan tuh kayak yang apa? Titik terendahnya Pak Idan tuh apa sih? Titik terendah hidup Pak Idan tuh apa sih? Pernah nggak sih ngerasain titik terendah hidupnya lo? Belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain? Tapi percayaan lancar. Gitu teh ya. Susah sih. Punya pacar nggak sekarang sih? Jomblo. Oh, jomblo. Nah guys, kalau ada yang mau nih Single parent. Guys, kalau ada yang mau lihat nih dan Ada yang minat mah. ada yang minat. Nanti ada lah. Ada yang minat anjing. Oke. Ada yang mau diceritain lagi ya, Pak nggak? Udah dulu aja lah. Udah dulu aja, oke. Nah sekarang Magi nih. Kita dengerin Magi guys, gimana sih cerita Magi dari zaman waktu dulu. Zaman waktu dulu SMP lah. SMP yang masih ingat itu kan baru Pasti punya cerita. Iya. Gimana tanya beda? Gimana sih cerita zaman SMP lu? Pagi. Saya sih zaman SMP disebut anak sekolahnya anak baik, benar-benar baik. Oh, anak baik. Keren. Oke, anak Kan baik. sekolah datang jam 7, saya jam 6 udah di sekolah. Oh, jadi lu mah anak baik gitu di sekolah? Baik sekolah, kalau di luar nggak tahu ya. Anjing, goblok. Itu kan kalau sekolah ya harus bener kan. Nah, bisa dicontoh, bisa dicontoh. Masa depan kan, buat masa depan juga. Ada sih. Bagi ada nggak sih pengalaman kayak Bang Idan tadi, pengalaman Mabal. kenakalan lu di SMP lah? Di SMP dulu nih, kita cerita SMP dulu ya. Kita nyerita SMP dulu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada nggak sih pengalaman yang bikin lo kayak Pak Idan tadi kayak gitu? Nggak ada sih, kalau saya mah SMP nggak pernah maba. Kalau ngerokok saya dari kelas 3 SMK. Oh, ngerokok tuh dari kelas 3 SMA? 3 SMA. Oh, jadi kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3 tuh lu baik gitu? Baik, saya Kelihatannya guys dari mukanya guys ya, dia tuh anak-anak baik-baik. Cuman gaulnya salah sama kita, jadi kan goblok dia ke bawahnya. Jadi ke bawah-bawah lah. Oke, nah dari SMP nih Bang Agi,
ada gak sih pengalaman yang buat lo dampak buat lo sampai sekarang tuh? Kalau zaman SMP saya kebiasaan saya sih banyak disuruh tapi dibayarnya gini. Disuruh dibayar gimana maksudnya? Kan saya di sekolah kan pinter lah, ya pinter. Jadi kalau di atas rata-rata gitu, Oh, anjing balaga. jadi kalau misalnya ada tugasnya jadi dibayar ke saya tuh buat ngerjain. Oh, jadi guys dia tuh anak rajin, anak disiplin, anak baik. Nah terus, nah kan bagi nih kelas 2, kelas 1, 2, 3 SMP lulus kan. Nah terus bagi langsung pindah ke SMA nih. Nah di SMK. Nah di SMK tuh dampak yang baik dari SMP tuh ke bawah nggak sih sampai SMA itu? Sampai kelas 2 SMK. Kalau SMK, Nah kelas 3 udah mulai Ada perbedaan. remaja. oh kenakalan remaja. Oh ternyata anak rajin juga bisa ya guys, perlahan-perlahan gitu mengikuti jalurnya. Nah terus gimana dong? Ceritanya gimana dong? Pas lu pas kelas 2 itu, nah pengalaman buruk nih di SMA yang katanya lu tuh kelas 2 tuh udah mulai kenakalan remaja tuh apa sih? Kenakalan remaja yang pernah lu rasain tuh apa sih? Jadi pertama-tama tuh nyobain dari minuman. Oh minuman. Minuman. Ini juga minum ya goblok. Ya terus. Dari minuman. Nah, udah minuman. Pertama sih diajak sama teman. Siapa temennya? Nah, adalah Nggak boleh, dia itu privasi. Terus gimana? Terus jadi pertama kan waktu dulu mah kan zaman PT gitu. Zaman SMA Kan lu tuh kan anak baik kan? PT Ceban pertama. kan tadinya kan diem di kosan sambil ngerjain tugas. Kirain kan PT buat makan sama minum kan? Iya. Ya ternyata buat beli alkohol. Oh, beli minuman alkohol gitu. Terus Untungnya gue mah kan dari dulu bakal juga kan nggak pernah gede gitu. Cuma ya berapa lah jauh sama mana pastilah gede bakal sekolah ya. Sekitaran. ya sekitaran. Sama waktu dulu teh zaman bakal teh 20 20.000 itu tuh tahun berapa sih? Kelas 2 lu, kelas 2 SMA tuh berapa sih? Bakal 20 tuh masih cukup sampai dari pagi sampai sore kan? Berarti tahun sekarang 2016 kan? 16. 2016 ya? 2016 oh ya. Iya. Kan bakal 20.000 bisa bensin kan? Ya bensin. Oh jadi lu ke sekolah bawa motor gitu? Bawa 20 itu dicukup-cukupin. cukup ya harus bisa. Nah, Terus yang pelajaran. Kadang suka kan ada sampingan itu dari teman saya kan. Oh yang ngerjain tugas itu? Oh jadi itu teh ke bawah dari SMP sampai SMA tuh kayak gitu terusan. Rajin ya dia guys. Gue coba aja ngerjain tugas, nanti aja Tapi yang pagi. yang paling susah kan pelajaran gamtek waktu SMA kan gamtek kan. Gamtek ya. Ya, Gamtek itu yang gambar itu kan ya? Gambar teknik. Oh, gambar teknik. Mesin gitu kan. Lumayan jurusan apa sih lu? SMA? Otomotif. SMK? Otomotif. Otomotif. TKR. Oh, TKR ya. Sepedanya juga sama TKR ya? TKJ. Oh, TKJ. Komputer. Nah, terus bagi gimana? Jadi waktu dulu teh pas ya gambar teknik itu kan dibayar ya. Itu paling mahal bayar gambar. Berapa sih? Jadi Gambarnya berapa? jadi bahagia teh pas ada teman yang ngerjain tugas ke Bang Agi. Nah, terus bahagia teh udah nargetin bayar harus berapa gitu? Enggak. Jadi seikhlasnya. Ya, jadi saya enggak minta, saya enggak apa sih namanya enggak curang ngarang teh. Ngawas aja apa-apa. Ngarang teh. Itulah. Nargetkeun. Itu nargetkeun teh urang jadi urang aya nu hayang kurang dikerjakeun nya sok urang begitu. Tapi kan bagi nih, gue kan pernah nih dari ya SMA lah ngerjain tugas kayak gitu katanya. Sok le sana gua kerjain, tapi gua minta 20.000 kayak gitu. Kok bagi gitu, Pak? Gak pernah kayak gitu sama seridonya. Jadi kalau dia ngasih ya saya terima, kalau enggak ya nggak apa-apa. Namanya juga kan teman kan saling bantu. Iya. Tapi kan ada juga teman yang goblok kayak gitu, pinter tuh dimanfaatin kan kayak lu juga gitu kan? Setidaknya kan lu tuh memanfaatkan kemampuan lo kan? Iya benar. Nah terus gimana?
Jadi kalau Yang ada tugas nih, misalkan ada tugas teknik, gambar teknik. Nah terus teman-teman lu kan pada nggak bisa nih, ada yang nggak bisa, ada yang bisa. Nah, terus itu yang ngontak lu apa langsung kerjain dong, ntar gue bayar segini, atau lu sok kurang kerjakan dibayar tapi harus bayar segini apa gitu, gimana? jadi pas sekolah sih, pas di kelas kan ya, pas Jam di pelajaran. kelas, pas jam pelajaran. Jadi sekarang di pelajaran gampek langsung kan udah pasti pulangnya pasti di beda tugas lah, beda tugas. Beda tugas, begitu dikasih tugasnya dia tuh udah banyak yang saya teh kerjakan lah, mengurang kerjakan isukan baru beres. Saya mah siap-siap wae, namanya teman kan. Membantu. Siap semua. Oh jadi tapi rata-rata dibayar berapa sih? Rata-rata ada yang 30. Itu teh satu gambar apa beberapa gambar 30? Gambar. Satu gambar 30.000. Tapi paling gede pernah lu dapat berapa sih? Paling gede tuh. Misalkan temen lu 5 orang nih kan, 5 orang nih yang ngerjain sama lu. Nah, terus tiba-tiba lu tuh pernah nggak sih dapat lumayan atau apa dapat gede? Pernah dapat berapa yang paling gede gitu? Paling gede 2,5. 250.000 satu gambar apa? Itu kan beberapa teman. Oh dikumpulin terus bayar ke lu gitu. Ada yang ngasih satu gambar 50.000, ada yang 15.000, 20.000. Yang paling gede ya 50.000. 50.000. Oh, oke. Nah, tapi kan udah kayak gitu. Tapi kan kalau di SMA tuh ada ujian praktek ya. Ujian praktek. Nah, kan ujian praktek juga pasti kayak gitu kan, harus gambar sendiri. Nah, itu jadi teman-teman lu gimana? Kalau di itu mah nggak ada sih, kalau pas ujian praktek nggak ada gambar. Jadi ujian praktek langsung ke lapangan lokasinya gitu. Oh, jadi kalau itu mah, jadi kelas sebelum PKT disuruh bikin dulu gambar. Nah, kelas 3 terjun baru ke lapangan. Jadi langsung bongkar praktek. Nah, kembali lagi nih, tadi katanya lu dari kelas 2 SMA tuh udah mulai kenakalan remaja nih. Kayak pernah minum kayak gitu. Nah, terus selain minum apa sih kenakalan yang pernah lo lakuin gitu? Dugem. Anjing. Nanya dugem. Dari SMP anak baik anjing, jadi pas SMA udah dugem lagi lo gimana? Zaman shelter. Shelter anjing, yo guys, dia penghuni shelter kayaknya dulu guys. Gimana? Dulu kan kalau pulang sekolah kelas 3 nggak pernah balik ke rumah. Jadi langsung main kan kosan kan, waktu dulu ngekos. Pulangnya jadi ke kosan. Jadi kumpul-kumpul sama teman-temannya di kosan. Jadi pulang ke sana pergi dari kosan gitu, pulang dari kosan pergi dari kosan, nggak pernah pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah tuh seminggu sekali Kalau ada maunya gitu. kalau nggak punya uang buka balik lagi beta aja. Jangan dijadikan contoh. Ya, ini cuman kita bercerita pengalaman buruk kita. Oke. Nah, dari dugem itu apa aja sih yang pernah lo lakuin? Dan dugem tuh banyak kan, ada yang minum, ada yang obat-obatan, ada yang narkoba atau apalah itu. Nah, pastilah Paling parah sih, paling parah. yang narkoba pernah. Oh, lu pernah? Oh guys, ternyata anak baik juga pernah. Kan gak selamanya orang baik terus baik kan. Terus ada perubahan. Nah, Apa sih? intinya zaman sih. Bawa zaman. Penasaran ya? Tapi Penasaran. kan kalau udah penasaran mah kan, jadi udah ngerasain mah ya udah, nggak usah di. Yang penting udah nyoba, udah pernah. Kalau lu tadi Kalau penasaran. lu katanya pernah ngerasain narkoboy. Jenis apa sih? Narkoboy jenis apa yang pernah lu rasain? Sinte banyak. Sintes. Wah, rumput sintetis. Terus kayak Aceh. Oh, Aceh ya, Aceh guys, tau guys, Aceh guys. Pinjos. Inggris. Nah, pas pertama lo awal nyobain kayak gitu, gimana sih reaksi tubuh lo atau gimana sih reaksi lo gitu pas pertama nyobain kayak gitu? Pertama sih biasa aja, tapi lama-kelamaan jadi kejantangan jadi apa sih? Curang mah ngarang kan. Namun Hilang kendali. Sakau. Oh, sakau. Oh. Saya pernah ngerasain zaman sakau. Oh iya, dari sakau. Nah, dari sana kan lu kan mulai ngerasain tuh dari yang namanya
sintetis yang namanya ganjus kayak gitu. Nah, itu berpengaruh nggak sih sama hidup lo sekarang ini? Kalau sekarang enggak sih. Kalau sekarang, tapi kalau sekarang masih apa nggak? Udah enggak lah. Udah nggak ya? Ngapain anjir? Kan niatnya juga nyoba. Nyoba. Gua penasaran aja. Ngeri ya guys ya, dari baik, pertengahan ternyata Kacau. Kacau. Oke, tapi nggak apa-apa sih, itu cuman pengalaman kita. Nah, udah kayak gitu, lu pernah sih? Wah, enggak, belum pernah. Belum pernah, tapi minum? Wah, kalau minum ya. Minum? Oh, tiap minggu ya? Iya. Tiap minggu. Aji, oke. Nah, sekarang Bang Ali kan udah lulus nih, udah lulus SMA, terus sekarang udah mulai kerja juga. Dan pernah nggak sih ngerasain dampak buruk dari lo itu, dampak buruk dari lo dulu sampai sekarang, ada nggak sih yang pernah lo rasain gitu? Maksudnya dampak buruknya ya, kan lo sekarang nih mulai udah nggak minum kan, udah nggak kayak gitu lagi, narkoboy lagi. Pernah nggak sih lo ngerasain anjing pengen kayak gitu lagi atau gimana gitu, ngeliat orang gitu? Enggak sih, enggak pernah. Justru kalau lihat orang kayak gitu sih, nah kemana wae gitu, baheula gitu nya. Oh iya. Tarik ayeuna gitu. Mata pernah nang seuri, sok yang seuri. Oh, iya. Kemana wae baung tarik baung ayeuna gitu kudu baheula. Iya sih. Mata naon sih ini? Tarik oge gitu anjing geus agul aing baheula duit mana nya mau apal gitu. Iya benar. Oh ternyata ngeri juga ya. Maidan nih, dari tadi lu aja nih. Maidan, katanya lu pernah minuman nih ya, minuman nih. Pernah nggak sih lo minum berapa banyak sampai lo parah tepar gitu, Maidan? Minum yang paling mahal apa? Ya, es lain aja. Es lain, Yang paling mahal. Ini mahal anjing. Ini mahal anjing. Berapa ini berapa? Ya sekitar lah. Ya gimana sih? Suka pakai es lain. Oh pak, pakai es lain. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Udah enggak. Alhamdulillah. Udah hijrah gitu men. Ada hidayah. Alhamdulillah. Ngerasain rasanya tua gimana? Belum pernah sih kalau tua. Paling rendah sih intisari. Oh, ini bisa. Cuman LA goblok. Belum. Bawa zaman LA aja. Udah bawa. Lu tahu sih LA itu minuman LA yang kayak apa sih? Pentar. Bukan pengen anjir. Fruity ya? Lain lama nu Cidarat gitu. Kamu itu. Iya, tapi rasanya tuh kayak fruity gitu kan. Ya kan? 30.000 teh anjing sa kompan. Iya. Kayak tuak tapi cuma 30.000 menang banyak. Iya benar. Nah, pernah nggak sih Paidan lu tuh sampai gue nanya gini deh, minum lo terparah tuh sampai gimana sih? Sampai gak sadarkan diri. Sadarkan diri karena minuman itu. Karena minum. Kenapa sih lo minum segitu banyak? Biar apa gitu? Biasalah, karena ada masalah. Ada masalah sama siapa? Ah itu sih jangan dicek. Oh, masih. Biasanya yang minum. Oh, minum. Kan pelampiasan juga bisa kan berdoa gitu. Itu ya nggak kepikiran. Oh belum. Boleh. Tapi sekarang kan udah dapat Hidayah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah tobat ya. Udah nggak minum lagi. Alhamdulillah. Udah nggak kayak itu lagi ya. Iya. Oke. Nah, ya nih. Jadi guys ya, ini tuh kita cuma bercerita tentang kita masa lalu doang. Dan sekarang juga kita tuh udah enggak kan ya. Udah nggak kayak gitu lagi. Udah tobat, alhamdulillah. Allah kasih hidayah sama kita kan ya. Nah, pengalaman gue dari SMP tuh, gue tuh apa sih, nakal anjir. SMP tuh nakal pisan. Nakal pisan kayak gini. Sampai 3 kali pindah sekolah. Iya, pernah sekolah kan SMP kan ya? Iya. Nah, pertama gue tuh sekolah di Cambridge International School. Gara-gara apa itu keluar dari Cambridge itu? Hah? Gara-gara apa? Gini anjing. Gue dari SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh kan biasa kan bahasa Indonesia ya kan ya? Bahasa Indonesia nih. Pas gua luar gitu. Pas gua masuk Cambridge, tuh dari pertama gua masuk tuh harus apa? Bahasa Inggris gitu. Enggak ada anjir. Kalau lu tahu ya, kalau lu tahu gurunya tuh langsung dari luar negeri anjir. Makanya pas guru gua bilang dia ngomong bahasa Inggris,
gue tuh pelang anjing ngomong apa atau gue tuh anjing nggak ngerti gitu. Cuman dari awal gue tuh nggak, bukan kacau, dari awal gue tuh nggak ada niat masuk ke sana, cuman ya Dimasukin. orang tua gue juga kayak mah ya pengen mungkin ya Pengen lebih bagus lah. ya lebih bagus. Nah tapi nih di Cambridge ya, dan di Cambridge bahasa yang paling gue benci itu bahasa Mandarin anjir. Oh, ada bahasa Mandarin di sini? Ya, di sana tuh ada 3 bahasa. Pertama bahasa Inggris, itu bahasa sehari-harinya bahasa Ya. Inggris. Kedua bahasa Mandarin, nah ketiga bahasa Indonesia. Nah keempat juga ada bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda tuh hanya belajar tuh satu hari aja. Tapi kalau Inggris tuh Hampir setiap hari. bahasa Inggris setiap hari. Pokoknya hari Senin sampai Rabu itu kita tuh bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris ya. Nah, hari Kamis Jumat, Sabtu itu bahasa Mandarin. Goblok, gua dari SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh bahasa Indonesia. Cuman Inggris itu kan satu pelajaran aja. Inggris, misalkan hari Senin, Inggris Senin aja udah itu ya. Anjing di sana, Bu. Kan di pasar tuh banyak kan, ada depot, ada mezzo, ada pendopo. Di sana gua udah mulai yang namanya apa? Kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja.